Kita akan menyaksikan sesaat lagi pemberitaan firman dari peserta nomor 3. Membawakan firman Tuhan berjudul Orang Samaria yang Murah Hati, terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Mana supporternya? Shalom. Selamat siang. Kami dari sektor Silo akan membawakan kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Cerita ini terambil pada Alkitab, yaitu pada Alkitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Pada siang hari ini, kami tim storytelling sektor pelayanan Silo membawa anggota-anggota kami dari BLKPA. Saya Luis AKD dari BLKPA. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, saya Olive AKD dari BLKPT. Shalom semuanya. Perkenalkan, saya Bintang Mangige dari Pelkat GP. Dan saya, bapak-bapak yang ganteng, mewakili BLKPA Sifat lagi. Sarayu. Salam, saya Roy Maningke, mewakili PKPKL. Salam semuanya. Nama saya Ibu Beni Yulianti dan mewakili dari PKPKP. Pada siang hari ini, kami tim storytelling sektor Silo akan membawakan kisah tentang orang Samaria yang murah hati yang terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Selamat menyaksikan. Di dalam memberitakan firman Tuhan, Yesus sering memberikan kisah-kisah atau perumpamaan untuk menolong orang-orang mempelajari kebenaran firman-Nya. Suatu hari, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus dilakukannya untuk memiliki kehidupan kekal. Yesus pun mengatakan tentang apa yang Alkitab katakan tentang hal itu. Ahli Taurat pun menjawab bahwa seseorang seharusnya mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Yesus pun mengatakan bahwa ahli Taurat itu benar. Namun ternyata ahli Taurat itu ingin mencoba Yesus dengan bertanya, siapakah yang dimaksud sesamaku? Manusia? Yesus pun menjawab ahli Taurat itu dengan sebuah kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Suatu hari, seorang Yahudi berjalan menuju ke Yerusalem, menuju ke Yeriko. Namun, saat perjalanan, para penyamun merampok dan memukulinya. Mereka meninggalkan orang di jalanan hampir mati. Lalu, seorang imam Yahudi pun datang. Imam itu hanya berjalan di seberang jalan dan tidak menolong orang itu. Tolong saya, Pak. Pak. Aduh. Tolong, Pak. Tolong saya. Pak.
bekerja di bait suci Lewi. Orang Lewi itu hanya berjalan di seberang jalan. Ia hanya melihat seorang Yahudi itu. Lalu seorang Samaria pun datang. Orang Samaria dan orang Yahudi tidak saling mengenal. Tetapi saat orang Samaria melihat orang itu, dia merasa iba kepadanya. Orang Samaria mengobati luka orang itu dan memberinya pakaian. Kemudian orang Samaria itu membawa orang Yahudi ke sebuah penginapan. Orang Samaria merawat orang Yahudi itu sampai keesokan harinya. Saat orang Samaria itu harus pergi, ia meminta tolong kepada pengurus penginapan untuk merawat orang Yahudi itu. Setelah Yesus menceritakan kisah ini, dia bertanya kepada sang ahli Taurat, manakah dari ketiga orang tadi yang disebut sesama manusia bagi orang Yahudi yang tersiksa? Ahli Taurat pun menjawab bahwa orang Samaria itulah yang disebut sesama manusia, karena dia yang menolong orang Yahudi yang terluka. Lalu Yesus pun mengatakan kepada ahli Taurat itu, untuk menjadi orang Samaria yang baik hati. Setelah kita menyaksikan kisah tentang orang Samaria yang murah hati tadi, mungkin di dalam benak kita akan memberikan stigma yang negatif kepada imam Yahudi maupun kepada orang Lewi. Hal ini terjadi karena imam Yahudi dan orang Lewi tidak mau menolong orang Yahudi yang terluka karena dibukai oleh perampok. Namun demikian, dari sudut pandang imam Yahudi dan orang Lewi, apa yang mereka lakukan itu adalah suatu perbuatan yang benar. Karena imam Yahudi dan orang Lewi, mereka ini bertugas di bait suci, di mana di tempat itu mereka disucikan. Sehingga apabila mereka menyentuh orang yang sekarat atau bahkan menyentuh mayat, mereka akan dianggap najis atau tidak suci lagi. Orang Yahudi menganggap orang Samaria levelnya jauh sekali di bawah mereka. Hal ini terjadi karena kepercayaan orang Samaria yang menggabungkan agama dan kebudayaan yang dianggap oleh orang Yahudi sangat-sangat melecehkan dan melenceng dari ajaran Tuhan.
Hal berikutnya yang dapat kita pelajari dari kisah ini yaitu tentang ajaran yang menjadi pokok kekristenan, yaitu tentang kasih. Kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita tanpa pandang bulu. Yesus benar-benar mengasihi umatnya, bahkan sampai mati di kayu salib. Coba kita ingat lagi, tadi dikatakan bahwa orang Samaria itu dianggap berada di bawah orang Yahudi. Mungkin orang Samaria sempat mengalami penolakan. Hal itu juga terjadi pada Yesus ketika dia mengalami penolakan di Nazaret. Begitu juga kita sebagai umatnya. Seringkali kita juga menolak kasih yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Kita lebih memilih kasih kepada orang lain, kita pilih-pilih mengasihi ke orang lain. Coba kita renungkan dalam kisah tadi. Di dalam kehidupan ini kita lebih sering mengambil peran sebagai seorang imam dan orang Lewi, atau kita mengambil peran sebagai orang Samaria. Kita dapat mengambil peran sebagai orang Samaria dengan cara menurunkan ego kita pribadi. Kita tahu bahwa orang Samaria membantu tanpa melihat dia orang Yahudi yang dulu mungkin menolak orang Samaria itu. Dia membantu memberikan semuanya. Orang Samaria benar-benar menolong orang Yahudi. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib untuk memancarkan kasih Tuhan. Kita wajib untuk berbinar kasih sehingga kita dapat menjadi orang Samaria yang murah hati. Bapak Ibu, saudaraku, rekan-rekan semuanya, sampaikan ke kanan kiri Bapak Ibu saudara, selamat menjadi orang Samaria yang murah hati. Selamat memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Dan untuk menutup kisah orang Samaria yang murah hati dari tim kami, sektor pelayanan Silo, mari kita nyanyikan lagu Yesus menginginkan Daku. Yesus menginginkan Daku, bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menegangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku